Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu Tu Hendra Martadinata, SE MSc selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Nyoman Adi Surya Darmawan, SE AKMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Target Costing dalam Upaya Efisiensi Biaya Produksi untuk Optimalisasi Peningkatan Laba. Studi kasus pada CV Dewi Starindo. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Luhkade Dwi Purnamasari dengan NIM 1917051168 dari program studi S1 Akuntansi. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini, yakni berkembangnya dunia usaha yang menimbulkan terjadinya banyak persaingan antara perusahaan berskala kecil maupun perusahaan yang berskala besar, di mana keberhasilan sebuah perusahaan atau usaha tergantung pada bagaimana manajemen mengelola perusahaan tersebut. Hal ini menuntut manajemen perusahaan untuk menentukan suatu tindakan dengan memilih berbagai alternatif dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang sebaik-baiknya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, untuk memenangkan persaingan perusahaan harus mampu berinovasi secara terus-menerus agar menghasilkan produk yang berkualitas dan selalu diminati oleh konsumen. Nah, selain berkualitas, tentunya produk tersebut juga harus sesuai dengan standar harga pasar. Kondisi pasar inilah yang membuat metode-metode yang dipakai sebelumnya seringkali tidak relevan dengan keadaan yang dihadapi oleh perusahaan. Persoalan yang dihadapi perusahaan hanya bagaimana cara membuat produk dengan harga jual yang kompetitif namun tidak menghasilkan margin laba yang diinginkan tanpa mengubah kualitas produk. Selanjutnya, penentuan harga jual saat ini merupakan masalah yang sulit untuk ditangani oleh perusahaan. Nah, pemilik perusahaan perlu memahami dan mengikuti setiap aktivitas dari masing-masing fungsi manajemen dalam perusahaan tersebut, di mana salah satunya adalah berkaitan dengan penentuan harga jual produk yang diproduksi. Nah, penentuan harga jual merupakan langkah yang penting. Harga jual yang terlalu mahal akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat bersaing, sedangkan harga jual yang terlalu murah juga akan mengakibatkan laba yang diinginkan perusahaan tidak dapat dicapai. Nah, dalam penentuan harga jual itu, adapun metode yang dapat digunakan yaitu menggunakan metode target costing, di mana target costing adalah teknik manajemen biaya yang bertujuan untuk meminimalkan biaya berdasarkan selisih antara harga jual dan target margin keuntungan suatu produk agar kondisi bersaing lebih baik di pasar. Nah, di mana konsep target costing ini membuat perusahaan harus menganalisis apa yang akan dilakukan oleh pesaing. Nah, bagaimana produk mereka dan memperkirakan biaya unit yang diperlakukan untuk dapat masuk ke pasar. Nah, agar perusahaan mampu memperoleh margin lebih tinggi dari pesaing. Nah, CV Dewi Starindo merupakan salah satu pabrik kopi yang ada di Kabupaten Tabanan. Dalam menjalankan usahanya, CV Dewi Starindo sulit untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Nah, di mana perusahaan harus dapat mengatur strategi yang tepat untuk mengefisiensikan biaya produksi kopi tanpa mengurangi kualitas dari kopi yang dihasilkan sebelumnya. Maka perlu dilakukan efisiensi biaya produksi dengan menggunakan metode target costing agar laba yang diharapkan perusahaan dapat tercapai. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni perusahaan sulit untuk menentukan harga jual sesuai dengan pasaran yang ada. Jika perusahaan menjual produk dengan harga yang murah, maka laba yang didapatkan tidak maksimum. Sedangkan jika menjual dengan harga yang mahal dapat mengakibatkan konsumen beralih ke produk pesaing. Yang kedua, penentuan harga produk perusahaan selalu berdasar pada harga produk pesaing.
Adapun batasan masalah dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus, penelitian dibatasi pada implementasi target costing dalam upaya efisiensi biaya produksi untuk optimalisasi peningkatan laba pada CV Dewi Starindo. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, apakah implementasi target costing dapat mengefisiensikan biaya produksi untuk optimalisasi peningkatan laba pada CV Dewi Starindo. Adapun tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efisiensi biaya produksi untuk optimalisasi peningkatan laba menggunakan metode target costing pada CV Dewi Starindo. Adapun manfaat penelitian ini yang pertama manfaat teoritis, yaitu meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa mengenai tentang pengembangan teori di bidang akuntansi. Yang kedua, manfaat praktis, yakni bagi usaha CV Dewi Starindo diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk menjalankan usahanya, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha agar diharapkan menjadi tambahan sumber referensi. Selanjutnya yakni kajian teori. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama biaya. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan. Di mana adapun konsep biaya. Yang pertama, cost atau biaya adalah suatu pengorbanan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, sebagai akuntan mendefinisikan biaya sebagai satuan moneter atas pengorbanan barang atau jasa untuk memperoleh manfaat di masa kini atau masa yang akan datang. Yang ketiga, biaya adalah kas atau nilai-nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan membawa manfaat saat ini atau masa depan dan bagi organisasi. Maka dapat disimpulkan secara umum bahwa biaya dapat didefinisikan sebagai penilaian moneter dari upaya material, sumber daya, waktu, dan utilitas yang dikonsumsi, risiko yang timbul, dan peluang yang hilang dalam produksi barang atau jasa. Adapun biaya berdasarkan hubungannya dengan fungsi produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah besarnya penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk sebagai biaya pabrikasi yang secara langsung membentuk bagian integral dari suatu produk jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi terdiri dari biaya pekerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya konversi adalah keseluruhan biaya pabrikasi yang mencerminkan biaya pengubahan bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya yakni harga jual. Harga jual merupakan jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual untuk diserahkan. Menurut Oktarini 2018, terdapat beberapa tujuan utama untuk menetapkan harga jual, yaitu yang pertama, untuk memaksimalkan laba. Perusahaan akan selalu berusaha untuk menetapkan harga yang mampu menghasilkan laba yang tinggi dengan cara memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif. Yang kedua, kemampuan bertahan. Tujuan utama perusahaan yaitu mampu bertahan pada saat perusahaan dihadapkan pada persaingan yang ketat, keinginan konsumen yang berubah, dan kelebihan kapasitas. Selama harga mampu menutup biaya variabel dan biaya tetap, maka perusahaan akan bertahan dalam proses. Yang ketiga, tingkat pengembalian atas modal yang dikeluarkan. Terkadang perusahaan menetapkan terlebih dahulu besarnya tingkat pengembalian atas modal yang ditanamnya di dalam suatu leding usaha sebagai dasar untuk
menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu target costing. Target costing merupakan suatu sistem di mana penentuan harga pokok produk adalah sesuai dengan yang diinginkan atau target, sebagai dasar penentuan harga jual produk yang akan memperoleh laba yang diinginkan, atau penentuan harga produk sesuai dengan harga jual yang pelanggan rela membayarnya. Yang keempat yaitu laba. Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi, misalnya kenaikan aset atau penurunan kewajiban, yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham. Selanjutnya yakni efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan suatu unit input yang dipergunakan. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama, Darmayasa dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menghasilkan penelitian setelah diterapkannya metode target costing, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 6,69%. Yang kedua, penelitian dari Juwita dan Satria tahun 2017 yang menghasilkan laba yang diperoleh setelah menggunakan metode target costing lebih kecil dibandingkan laba sebelum menggunakan metode target costing. Penelitian yang ketiga yaitu Maulina pada tahun 2020, yang dimana target costing memiliki pengaruh yang signifikan dalam biaya produksi. Yang keempat, Saleh dan kawan-kawan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini yaitu perhitungan target costing pada Yango Bakery lebih efisien jika dibandingkan dengan perhitungan yang biasa Yango Bakery terapkan. Penelitian yang kelima yaitu Pujiastuti pada tahun 2021. Hasil penelitian bahwa dengan perhitungan biaya secara target costing telah memberikan keuntungan yang cukup memuaskan karena pengolahan produksinya dilakukan secara sepenuhnya oleh perusahaan. Dan yang keenam yaitu Pitria dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penggunaan metode target costing mampu menghemat biaya produksi. Keuntungan bersih yang didapatkan dari penjualan keripik apel secara online maupun offline lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Persaingan antara perusahaan yang semakin kompetitif dalam menawarkan produk atau jasa menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan penetapan biaya yang lebih baik dibandingkan metode yang digunakan perusahaan pada umumnya. Maka perlu dilakukan efisiensi biaya produksi oleh perusahaan, di mana perusahaan dapat menerapkan target costing dalam upaya efisiensi biaya produksi agar laba yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Di mana dari CV Dewi Lestarindo akan mengimplementasikan metode target costing untuk efisiensi biaya produksi dan untuk optimalisasi peningkatan laba, yang dimana penelitian ini akan mengungkap penerapan target costing dalam upaya efisiensi biaya untuk optimalisasi peningkatan laba. Selanjutnya yakni lokasi dan rancangan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di CV Dewi Lestarindo yang berlokasi di Jalan Yeh Gangga, Banjardinas Gubug, Badelodan, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Dan adapun rancangan penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus atau case study. Data yang dihasilkan berupa angka yang berasal dari laporan keuangan, laporan produksi CV Dewi Lestarindo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari metode target costing dalam mengefisiensikan biaya produksi untuk optimalisasi peningkatan laba, dan seberapa besar perbedaan dengan setelah diimplementasikannya metode target costing untuk efisiensi biaya produksi. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif. Dan selanjutnya sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara pada narasumber yaitu Bapak Imade Swastika selaku pemilik dari CV Dewi Lestarindo, Made Aryati selaku bagian keuangan,
serta Made Aldi dan Made Suratni selaku bagian produksi CV Dewi Starindo. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen milik perusahaan yang berkaitan dengan laporan produksi dan laporan keuangan yang timbul atau yang digunakan oleh perusahaan dalam memproduksi produk pada CV Dewi Starindo. Selanjutnya yakni metode pengumpulan data. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan target costing dalam upaya efisiensi biaya produksi untuk optimalisasi peningkatan laba. Yang kedua yaitu wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan laporan biaya produksi dan laporan keuangan yang timbul untuk memproduksi produk pada usaha CV Dewi Starindo. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Adapun beberapa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini akan melakukan pengamatan langsung untuk melihat proses produksi dari awal hingga akhir pada CV Dewi Starindo. Yang kedua, penyajian data. Melakukan analisis proses produksi, melakukan analisis harga, implementasi target costing yang terdiri dari menentukan target harga jual produk dengan melihat harga pasar dan daya beli konsumen. Selanjutnya menentukan target laba yang diharapkan oleh perusahaan, dan selanjutnya menentukan besarnya target costing dengan menggunakan rumus target costing sama dengan harga jual dikurangi laba. Selanjutnya yaitu melakukan rekayasa nilai. Metode analisis data yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Dalam tahapan ini, semua data yang didapatkan akan disimpulkan dengan mengacu kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari kesimpulan yang telah ada dapat dijadikan masukan atau pertimbangan bagi CV Dewi Starindo dalam upaya meningkatkan laba usahanya. Nah, dalam melakukan rekayasa nilai sebelumnya, ada rumus yang dapat digunakan yaitu A sama dengan TCX per TCY dikali dengan 100%. Baik, sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.